Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa anba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Masih tentang al-faidah as-salisah, tentang doa. Terakhir kita bahas bahwasanya doa itu hendaknya kita lengkapi rukun-rukunnya menurut Imam At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Termasuk diantara sebab terkabulnya doa itu adalah sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi fi kitabi Maraqiz Zulf, haqiqatu dzikri munadatullah ta'ala lima yuridu min jalbi manfa'ah au daf'i madarrah. Berkata Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, haqiqatu dzikri munadatullahi ta'ala, hakikat daripada zikir itu adalah menyeru Allah. Ya, menyeru Allah. Hakikat zikir adalah menyeru Allah. Lima yuridu min jalbi manfa'ah au daf'i madarrah. Menyeru Allah untuk apa yang dia kehendaki, dianya kembali kepada orang. Apakah itu meminta manfaat kepada Allah atau meminta agar dijauhkan dari madarrah, mara bahaya. Jadi itulah hakikat daripada zikir. Walhasil kalau kita lihat sholat misalnya, sebetulnya kalau kita ngaji membahas sholat itu banyak orang yang malas karena merasa dari kecil saya sudah sholat kan gitu. Iya, coba ngajinya yang lebih dahsyat begitu kan, jangan masalah sholat. Ini pengalaman kita di mana-mana kalau kita ngaji bab sholat, apalagi fikih sholat, wah itu orang udah nggak semangat karena merasa sudah mengamalkan dari kecil. Padahal sholat itu perkara besar. Bukan semata-mata ketika dari kecil kita amalkan berarti benar sholat kita. Hakikat sholat salah satunya adalah sholat itu li zikri. Kan begitu kata Allah. Sholat itu adalah untuk mengingatku. Jadi as-sholatu lughatan ad-du'a atau az-zikru. Sholat secara bahasa artinya adalah doa dan zikir. Zikir, kata Imam Ibnul Arabi, hakikatnya adalah munadatullah, menyeru kepada Allah untuk meminta kebaikan dan menolak keburukan. Jadi sholat itu doa semua. Sampai kapan doa? Sholat itu disebut dengan doa. Sampai selesai sholat, apakah berarti selesai berdoa? Tidak. Makanya di antara hal yang mengecewakan Allah adalah orang itu ketika dia sholat, habis sholat dia tidak mau berzikir, dia tidak mau berdoa. Ini Allah kecewa sama orang kayak begitu. Nah, makanya Nabi kita mengajarkan walaupun sudah selesai sholat, ada zikirnya, lalu berdoa kepada Allah. Kalau tidak, ya mengecewakan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak kita lihat orang sholat, salam, langsung pergi, ya, langsung pergi. Nah, padahal sholatnya tidak full dia ingat kepada Allah, masih banyak ingat yang kepada yang lain, begitu. Wa minal qada'i raddul bala'i bid-du'a, fa huwa sababun lidzalika wa istijlabun li rahmatil maula. Nah, termasuk di antara qadanya Allah adalah menolak bala dengan doa. Nah, bahkan doa itu salah satu sebab daripada tertolaknya bala.
Diibaratkan oleh para ulama seperti doa itu seperti tameng. Ya, tameng. Kalau kita berperang kita menggunakan tameng, maka tameng itu kita gunakan untuk melindungi diri kita dari senjata musuh. Entah itu panah, entah itu pedang, entah itu tombak. Tetapi sangat jarang dalam sebuah peperangan orang sudah pakai tameng itu nggak terluka, itu jarang. Mesti ada terlukanya. Tapi minimal dia sudah mampu melindungi dirinya dengan lebih baik. Nah, doa itu seperti itu. Di antara sebab yang menolak bala itu adalah doa kepada Allah. Dikatakan ketika doa itu dilepaskan oleh seorang hamba dengan tepat, maka dia akan naik terus, menembus langit. Semakin cepat itu doa naik, semakin cepat dia menghalau bala itu turun. Semakin cepat. Berarti kalau doa itu bisa menghalau bala semakin cepat, maka bala semakin cepat pula tertahan. Maka di dalam sebuah hadis itu Nabi SAW itu pernah menyebutkan bahwa yang namanya doa dengan bala itu ya ketatilan, selalu bertempur sampai hari kiamat. Doa sama bala itu selalu bertempur di langit. Jadi selalu mau turun bala ada doa. Bertempur dia. Mana yang menang? Nah, doanya atau balanya? Yang menang adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nama Allah itu ada Allah bernama Ghalib. Ghalib itu artinya yang menang. Ya, yang menang. Jadi Allah itu yang menang. Kalau Allah berkehendak untuk memenangkan doa, maka doanya menang, balanya akan terlempar lagi. Tapi kalau Allah berkehendak untuk memenangkan bala, maka yang menang balanya. Lalu doa itu akan kembali kepada orang yang berdoa dan memperkuat dirinya ketika menerima bala. Itulah lembutnya Allah. Sehingga walaupun dia tetap terkena bala jua, Allah berikan kekuatan untuk menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak pernah Allah berikan suatu hal beban termasuk bala kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Nah, memperkuatnya dengan doa. Ya. Taib. Wa qala al-musannif wa du'a'u silahul mu'minin, dan doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Fa idza kana al-'abdu da'imaz zikri wa du'a wa tadarru ila Allah taala hafizahu dzalika min jami'il makarih. Maka karena doa itu adalah senjata orang mukmin, jika ada seseorang yang selalu berdoa kepada Allah, selalu tadarru menundukkan dirinya kepada Allah, maka hal itu akan menjaganya dari segala hal yang tidak dia sukai. Fa idza ja'ahu dararun aw makruhun min ahadil makhluqin mana'athul malaikah wa saddat fi wajhihi fala yazalu mahfudun min jami'il jihad illa min jihati fauq. Nah, ini. Jadi kalau orang selalu zikir, selalu doa, selalu minta perlindungan kepada Allah, Allah kirimkan malaikat untuk menjaganya dari kejahatan makhluk dari seluruh sisi, kecuali dari sisi atas, tempat turunnya musibah, bala. Nah, malaikat tidak diberi wewenang untuk menjaga itu. Dari depan, kanan, kiri, belakang dijaga. Tapi dari atas enggak. Nah, maka al-bala, an-nazil, bala yang turun bisa menimpa dia dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agama memberikan jalan untuk memperkuat atas itu. Dengan cara apa? Fayambaghi ayahrus jihata fauq bil amalis sholih. Maka hendaklah dia menjaga arah atasnya itu dengan selalu beramal yang soleh. Jadi doa kita perkuat dengan amal soleh. Termasuk di antara amal soleh adalah sedekah. Ya kan? Maka tidak heran kalau Nabi bersabda, as-shadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabis su'. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu kejelekan atau 70 pintu keburukan.
Atau dalam hadis lain, as-shadaqah tadfa'ul bala, sedekah bisa menolak bala. Nah, itu amal soleh. Ada yang mungkin tidak bisa sedekah, maka dia beramal soleh yang lain, sehingga doanya untuk dijaga dari bala dan musibah itu diperkuat dengan amal soleh. Toh meskipun kena juga, tetapi dari segi madarat menjadi mengecil. Dan dari segi dirinya Allah berikan kemampuan untuk menerima bala tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Fa innal qada wal qadar nazilan. Karena qada dan qadar Allah itu juga turun. Fa idza nazala al qada wal qadar aslamathul malaikah. Kalau sudah datang qada dan qadarnya Allah, maka malaikat menyerah. Artinya malaikat tidak lagi menjaga karena sudah qada dan qadarnya Allah. Tetapi selama itu belum, akan terus dijaga dengan semaksimal mungkin oleh malaikat-malaikatnya Allah. Fa innahu la budda likulli 'abdin min tariqin ila sama yas'ad minhu amaluhu wa yanzilu minhu rizquhu wa tuqbadu minhu ruhuh. Maka seorang hamba itu harus menjaga jalan ke langitnya, karena itulah tempat di mana amalnya akan diangkat, dan itulah tempat di mana rizkinya diturunkan, dan itu tempat di mana ruhnya nanti akan dikembalikan. Nah, ada istilah illiyin gitu kan, bahwa orang-orang yang mukmin itu ruhnya akan ditempatkan Allah di illiyin, tempat yang tinggi, indah, bagus, adem. Sementara orang-orang yang jahat ditempatkan di sijjin, tempat yang paling bawah. Ya, seperti semi neraka atau miniatur neraka. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Fa idza kana al-'abdu mu'addiyan li ta'at wa muwadhaban 'ala al-khairat katsira du'a kathura su'udu 'amalihi shalih ila sama fala tazalu tilka subul ma'muratan bil khairat wa mamlu'atan bit ta'at fayuhbas bidzalika al-bala anin nuzul minallah subhanahu wa ta'ala bil makanil a'la. Maka jika seorang hamba selalu berbuat ketaatan, selalu berbuat kebaikan dan banyak berdoa kepada Allah, banyak naik amal solehnya itu, maka akan lebih cepat pula tercegah bala yang akan menimpanya di tempat yang tertinggi. Fayusadim ad-du'a al-bala fataratan yaghlibu ad-du'a wa taratan yaghlibul bala fayadfa'u ad-du'a fahuma kal mutasari'ain. Nah, ini yang tadi saya katakan, maka kadang-kadang yang menang itu doanya, kadang-kadang yang menang balanya. Seperti orang bergulat, ya kan? Kadang-kadang si A menang, kadang si B menang. Tergantung kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah wallahu ghalibun ala amrih. Allah berfirman, wallahu, dan Allah itu ghalibun ala amrih, yang menang perkaranya hanyalah perkara Allah. Berapa banyak orang itu berdoa, orang-orang soleh misalnya berdoa, ya Allah gitu kan, merdekakanlah Palestina gitu kan, ya kan, hancurkanlah Israel misalnya begitu. Lalu ditanyakan, ini doa kita nggak makbul bagaimana? Masya Allah. Ya. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya doa itu tidak pernah sia-sia, karena doa itu akan kembali menjadi 3 golongan. Mujab, dijawab Allah; raf'ud darajat, mengangkat derajat; atau mukaffir, menghapuskan dosa. Jadi antara 3 ini dikabul, mengangkat derajat orang yang berdoa atau menghapus dosa orang yang berdoa. Jadi nggak ada yang sia-sia. Perkara kita berdoa kehancuran negara fulan, kehancuran orang-orang zalim, ternyata nggak hancur. Bukannya tidak dikabul doa itu, tetapi apa? Wallahu ghalibun ala amrih. Allah yang menang perkaranya, Allah yang menang kehendaknya. Berarti ada hikmah di situ. Bapak lebih senang Palestina merdeka atau di mana orang Yahudi ngumpul di situ, atau orang Yahudi masih terdiaspora, terpencar-pencar? Kita lihat 14 abad yang lalu Nabi SAW itu sudah bersabda bahwa akan terjadi pertempuran di akhir zaman antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi di Yerusalem, ya kan?
14 abad yang lalu Yahudi nggak berkumpul di Yerusalem. Ada yang di Madinah, ada yang di macam-macam tempat. Sampai awal-awal abad ke berapa? 20 itu masih terdiaspora. Ada Yahudi di Rusia, Yahudi di Amerika, ya, bahkan Yahudi di Indonesia. Barulah pada tahun 1946 ketika Israel didirikan, dipanggil untuk kumpul di situ. Jadi berdirinya negara Israel di mana Yahudi terkumpul itu bagian dari pemenuhan sabda Nabi SAW bahwa orang Yahudi akan berkumpul di situ. Kalau enggak, bagaimana memeranginya? Ke setiap negara kumpul situ udah gitu kan. Nah, itu bagian daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang di situ ada keburukan, ada kezaliman, ada pembunuhan dan lain-lain. Tetapi Allah ghalib ala amrih. Ada salah seorang wartawan begitu ya dari Indonesia pernah mewawancari penduduk di jalur Gaza itu. Hidupnya susah, airnya, listriknya, gasnya dikontrol oleh Israel. Ya kan? Susah. Rentan dengan pembunuhan, jet-jet tempur, helikopter, dibom, dirudal dan lain-lain. Banyak yang meninggal. Tapi ditanya, mau nggak antum pindah ke negara lain yang tenang, aman, sentosa? Kata dia, enggak. Kami nggak mau pindah. Walaupun seperti itu, mereka nggak mau pindah. Kenapa? Di sini kami bisa berpuasa di bumi dan berbuka di surga. Subhanallah. Dia sahur, dia puasa, siang-siang kena rudal Israel, mati. Bukanya di kan begitu. Di negara lain belum tentu katanya. Bisa-bisa di sana malah maksiat terus karena hidup seperti itu. Selalu ada kebaikan. Perihnya qada dan qadarnya Allah, pedihnya qada dan qadarnya Allah, ada kebaikan di situ bahwa mereka mudah mencapai makom syahid. Enggak seperti di negara kita. Sulit mencapai makom syahid, syahid dunya wal akhirah. Kalau syahid akhirah di semua wilayah Allah buka. Tapi syahid dunya wal akhirah itu seperti tadi itu. Itu luar biasa. Maka Allah ghalib ala amrih. Ya, jangan sekali-kali kita kemudian berpikir, wah sepertinya doa saya nggak dikabul Allah nih. Enggak. Ya, karena ketika kita berpikir demikian, tidak ada manfaat. Ya, tidak ada manfaat dari doa kita itu. Ya, musibah tetap ada, pahala nggak dapat, dikabul enggak, karena kita berpikir Allah tidak mengabulkan. Nggak mengangkat derajat, nggak menghapus dosa, malah dosa bisa iya. Nah, dalam sebuah hadis itu disebutkan, dan ini kalau saya boleh mengutip ucapan Imam As-Sadzili. Tahu Imam As-Sadzili? Beliau pernah ditanya, kenapa kok Anda disebut Sadzili, padahal kan bukan dari kampung Sadzil. Emang ada kampung Sadzil gitu kan. Sadzil dari kata sad. Syadz itu artinya jarang. Jarang. Itu yang memberikan syadzil itu Allah kepada beliau. Kamu syadzili karena kamu orangnya jarang. Orang yang jarang itu berarti orang sedikit. Orang sedikit berarti orang-orang khusus kan gitu. Bukan orang kebanyakan. Nah, Imam Asy-Syadzili itu makomnya adalah bisa bertemu dengan Rasul dalam keadaan terjaga. Itu Masya Allah. Bisa bertemu Rasul dalam keadaan terjaga. Kalau saya nggak salah ingat itu 46 tahun beliau memegang makam Qutbul Ghaus. Nah, beliau pernah berpesan, di antara nasihat beliau apa? Di antara perkara nasihat beliau, di antara perkara yang dianggap remeh oleh manusia, tetapi itu bisa menghapus iman. Saya ulangi, di antara perkara yang dianggap remeh oleh manusia, padahal itu bisa menghapus iman adalah apa? Marah dengan takdirnya Allah. Itu. Ya. Jadi di antara hal yang dianggap remeh oleh manusia, tetapi itu bisa menghapus iman adalah marah al-ghadab, marah dengan takdir dari Allah. Kenapa saya harus sakit? Kenapa istri saya harus sakit seperti ini? Kenapa anak saya harus sakit seperti itu? Kenapa bapak saya harus sakit begini? Nah, itu hati-hati. Marah dengan qada dan qadarnya Allah itu bisa menghapuskan iman. Nah, nggak ada gunanya udah.
Nauzubillah. Ya, padahal Allah ghalib ala amri. Lebih marah lagi kan, berusaha sudah, berikhtiar sudah, berdoa sudah, merasa habis-habisan. Kok marah dia sama Allah. Hati-hati. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Maka kita ingat doa itu dikabul, mengangkat derajat, menghapuskan dosa. 3, dan semuanya pasti baik untuk kita. Jangan sekali-kali kita lalu berburuk sangka, apalagi marah kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak-banyak berdoa. Ya, karena dengan doa itu maka akan semakin bertambah kebaikan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan di sini, warawa Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa syai' akram 'ala Allah minad du'a wa qala alaihi salatu wasallam man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah kecuali doa. Kecuali doa. Ada orang yang dia puasa tiap hari tapi nggak pernah berdoa. Buat apa? Ada orang yang memang nggak mampu puasa tapi dia selalu berdoa kepada Allah. Nah, Allah lebih sayang sama yang banyak doa itu. Karena banyaknya dia berdoa menunjukkan fakirnya dia kepada Allah. Ingat, di surga itu yang banyak orang kaya apa orang fakir? Hah? Orang kaya apa orang fakir? Orang fakir. Fakir apa tuh? Fakir butuh kepada Allah. Banyak doa. Bukan diartikan orang fakir harta. Ayo kita miskin bareng-bareng gitu. Kenapa? Kan di surga yang banyak orang fakir miskin gitu kan. Orang kaya, wah di neraka semua, kesian orang kaya ini. Fakirnya kepada Allah, butuh kepada Allah. Di antara bukti dia butuh kepada Allah, dia banyak berdoa, banyak memohon, menunjukkan kelemahan dirinya, nggak bisa tanpa bantuan Allah. Maka dalam hadis tadi Nabi katakan begitu, tidak ada yang lebih mulia bagi Allah kecuali doa. Bahkan dalam hadis lain Nabi bersabda, man lam yas'alillah yaghdab Allah, Allah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaih, maknanya Allah yaghdab alaih, Allah akan murka. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Nauzubillah. Maka tadi saya katakan habis sholat dalam konteks dari niat ke salamnya selesai, tapi zikir dan doanya belum. Maka jangan pernah kita tinggalkan majelis sholat itu kecuali sudah zikir dan doa. Nggak bisa zikir tasbih 33 karena sibuk, ya tasbihnya cukup 11. Nggak bisa tasbihnya 11, ya bisa 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak sempet juga usah 3 kali, sekali cukup. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus doa. Doanya enggak sempet, ya minimal Rabbana atina. Masa enggak sempet juga? Ya kan? Kalau enggak sempet, wah ini kebangetan ini. Iya. Cuman sholat doang. Sholatnya mending kalau dari awal sampai akhir khusyuk 100%. Sholat maknanya doa, sholat maknanya zikir, tapi dia nggak khusyuk. Bagaimana mau dikabul? Sementara di antara rukun doa, hatinya harus hadir. Di antara kiat agar hati hadir, dia memahami arti yang dia baca. Lah arti sholat dia nggak tahu. Rabbighfirli warhamni, dia nggak tahu artinya. Wa'afini, dia nggak tahu artinya. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, dia nggak tahu artinya. Terus masih aja nggak mau berdoa kan gitu. Alangkah sia-sianya Allah panggil dia 5 kali sehari semalam. Hayya 'alas shalah, mari minta kepada saya. Gitu pemahamannya. Jangan diartikan hayya 'alas shalah, wah ayo tegakkan sholat, kesannya kayak dipaksa. Fahami hayya 'alas shalah sebagai mari minta kepada saya. Begitu kata Allah. Minimal 5 kali itu Allah buka. Ya, mari minta kepada saya. Sehingga kita tuh datangnya tuh seneng. Nah, dikatakan oleh guru-guru kita sebagai gambaran penutup. Ada orang yang ketika diundang oleh seorang
kaya, ada orang kaya, dermawan, ngundang dia, ayo datang ke rumah saya untuk makan. Orang pertama ketika mendengar undangan itu, dia mengatakan, ngapain? Saya kan sudah bisa makan. Nah, maka yang pertama ini menolak untuk datang. Orang yang kedua ketika diundang oleh orang kaya yang baik untuk makan ke rumahnya, dia mengatakan, ya sudahlah, sebenarnya saya nggak perlu amat, tapi ya sekedar menghargai undangan. Nah, nggak enak kalau nggak datang. Ini orang kedua. Orang ketiga mengatakan ketika diundang, wah, alhamdulillah, kita diundang oleh orang yang baik, oleh orang yang dermawan, ada kebaikan di situ. Maka dengan semangat dia persiapkan dirinya untuk datang ke rumah tersebut. Orang keempat mengatakan ketika diundang, Masya Allah, ini kebaikan. Orang baik nggak boleh disia-siakan. Kebaikannya tidak boleh tidak terbalaskan. Dia baik kepada kita, kita pun berbuat baik kepada dia. Nah, inilah gambaran dari orang-orang ketika mendengar seruan hayya 'alas shalah. Ada yang nggak peduli, nggak mau sholat. Ada yang sholat cuma sekedar kewajiban saja. Ada yang sedikit lebih baik, dia sholat dan dia tahu dia butuh itu. Ada yang paling tinggi, dia bukan hanya tahu bahwa dia membutuhkannya, dia semangat untuk menegakkannya, dan dia berusaha membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau kita kembalikan kepada Allah, kebaikan kita kepada Allah itu apa? Mencontohi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah beragama. Jadi beragama itu Pak, mencontoh sifat-sifat Tuhan. Itu banyak orang punya agama tapi tidak beragama. Karena beragama artinya apa? Mencontoh sifat-sifat Tuhan. Bagaimana sifat Tuhan? Sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Contoh itu. Jadilah pribadi yang punya kasih sayang. Allah itu sabur, Maha Sabar. Contoh itu. Jadilah orang yang sabar. Allah itu Al-Bar, baiknya luar biasa. Contoh itu. Allah itu Asy-Syakur, Allah itu pandai berterima kasih. Contoh itu. Jadilah orang yang pandai berterima kasih kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Terus Allah itu Maha Pemalu. Contoh itu. Jadi pribadi yang malu. Jangan nggak punya rasa malu. Nah, itu beragama tuh begitu, Pak. Karena Allah itu Maha Dermawan, maka Allah senang kalau kita meminta kepadanya. Dan ketika kita diberi, contoh lagi sifat Allah yang dermawan, jangan pelit kepada sesama manusia. Itu beragama di situ. Ya, makanya saya katakan banyak orang punya agama, bahkan ya agamanya Islam, tetapi tidak beragama dalam kehidupannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, itu bertahap. Paling tidak untuk yang saat ini banyak minta dulu kepada Allah. Termasuk ya Allah, mintanya ya Allah jadikanlah, bimbinglah kami agar kami mampu mencontohi sifat-sifat-Mu dalam kehidupan kami. Minimal itu dulu. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Kita tutup dengan berdoa kepada Allah seperti yang biasa kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, wa walidina, dan dosa orang-orang tua kami, wa masyayikhina, dan dosa dari para guru-guru kami, wa usulina, dan dosa dari kakek dan nenek moyang kami, wa furu'ina, dan dosa dari anak dan cucu dan cicit kami, wa kulli man haqqun alaina, dan dosa dari semua orang memiliki hak atas diri kami. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, fima razaqtana, pada apa-apa yang Kau rezekikan kepada kami. Wahfatna, ya Allah, dan jagalah diri kami. Wa ahlana, dan jagalah keluarga kami. Wa ashabana, dan jagalah sahabat-sahabat kami. Wa jironana, dan jagalah tetangga-tetangga kami. Min kulli bala, dari segala bala. Wal musibah, dan segala musibah. Wal marad wadda, dari segala penyakit. Wal waba, dan dari segala wabah.
birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma rabbana afina, ya Allah berikanlah kepada kami kesejahteraan. Wa'fu anna, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Wa'lina, dan tinggikanlah derajat-derajat kami. Wahdina, dan selalu tunjukilah kami ila sabilika, kepada jalanmu yang lurus. Sabili nabiyika, kepada jalan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zayyin, ya Allah hiasilah fi qulubana, pada hati-hati kami, al-imana wal islam, kecintaan akan iman dan Islam. Wa zayyin fi qulubina, dan hiasilah pada hati-hati kami hubba nabiyika, cinta kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba ashabihi, dan cinta kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba ali baitih, dan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akrimna nuzula, dan muliakanlah tempat kami ya Allah. Wa barik lana ya Allah, dan berkahilah kami ya Allah. Allahumma barik hadzal masjid, ya Allah berkahilah masjid ini. Wa barik jama'atahu, dan berkahilah jamaah-jamaahnya. Wa mu'tamirahu, dan orang yang mema'murkannya. Wa waqifahu, dan orang mewakafkan harta mereka di sini ya Allah. Wa waqatahu, dan mewakafkan waktu mereka di sini ya Allah. Wa fikrahu, dan mewakafkan fikiran mereka di tempat ini ya Allah. Warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa li jami'i amwatil muslimin, dan seluruh orang-orang mati di antara kaum muslimin, khususan li usulina, terutama kepada kakek dan nenek kami. Wa ila ruhi akhina, dan ampunilah Bapak Suparno bin Fulan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.